Seringkali ada orang-orang tertentu yang senantiasa tertarik kepada masa lalu kita yang buruk, pada masa lalu yang tidak baik, pada masa lalu yang tidak menyenangkan, dan menilai kita berdasarkan masa lalu itu, Bapak Ibu. Shalom saudara, dari Tanah Lot saya ingin menyampaikan satu pesan buat saudara. Ada seorang pemimpin rohani memiliki seorang jemaat, itu merupakan aparatur sebuah kota, aparatur pemerintahan daerah. Dan lama jemaatnya tidak beribadah di tempat dia, ada kurang lebih 3, 4, 5, 6 bulan. Dan akhirnya sang pemimpin rohani mendatangi kantor daripada jemaatnya untuk diskusi bincang-bincang apa yang menjadi masalah sehingga jemaat ini tidak datang kembali. Dan ketika sampai di kantor, pemimpin rohani mengatakan, "Mengapa Bapak sudah berbulan-bulan tidak datang beribadah di tempat kita?" Dan jemaatnya mengatakan, "Coba Bapak renungkan dan Bapak pikirkan, mengapa saya tidak datang lagi beribadah bersama-sama di tempat Bapak," katanya. Lalu sang pemimpin rohani katakan, "Iya, saya mau tahu." "Oke," katanya, "begini Pak, ada banyak orang-orang beritahukan kepada saya tentang masa lalu Bapak," katanya. "Bapak dulu penipu, Bapak dulu pencuri, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang Bapak menjual tanah, itu suratnya ganda, bisa satu tanah 4 atau 5 surat," katanya. Ada banyak hal-hal yang tidak enak saya dengar, sehingga kadang-kadang saya malu beribadah di tempat Bapak karena Bapak punya masa lalu yang luar biasa suram, katanya. Dan setelah itu Bapak Ibu, sang pemimpin rohani berkata kepada jemaatnya, "Boleh saya bicara?" katanya. "Iya, silakan Pak," katanya. "Memang," katanya, "saya punya masa lalu yang gelap, saya punya masa lalu yang suram, saya punya masa lalu yang tidak enak," katanya. "Tapi itu dulu. Saya sudah berubah, saya sudah berhenti, dan sekarang mengarahkan hidup kepada panggilan yang Tuhan berikan sebagai hambanya, sebagai pemimpin rohani. Dan saya hidup benar, saya hidup jujur, saya hidup baik, saya hidup suci, saya hidup kudus. Saya mengarah kepada hal-hal yang lebih baik ke depan," katanya. "Sekarang terserah Bapak," katanya kepada jemaatnya, "mau lihat saya di masa lalu atau lihat saya sekarang dan ke depan. Selamat siang." Dan pemimpin rohani itu kembali ke rumahnya. Pada hari Minggu Bapak Ibu, akhirnya jemaatnya tadi tetap datang beribadah. 1 bulan beribadah, setahun beribadah, 2 tahun, bahkan menjadi jemaatnya bertahun-tahun dan berkontribusi untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di mana Bapak ini sebagai pemimpin rohani. Bapak Ibu, ada firman yang mengatakan, "Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada apa yang di depanku." Semua kita punya masa lalu. Ada masa lalu yang baik, ada masa lalu yang senang, ada masa lalu yang indah, tapi ada juga masa lalu yang kotor, masa lalu yang buruk, masa lalu yang pahit, masa lalu yang tidak enak, Bapak Ibu. Dan seringkali ada orang-orang tertentu yang senantiasa tertarik kepada masa lalu kita yang buruk, pada masa lalu yang tidak baik, pada masa lalu yang tidak menyenangkan, dan menilai kita berdasarkan masa lalu itu, Bapak Ibu. Dan kalau itu sering diungkapkan kepada kita, diungkit kepada kita, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita bisa down, kita bisa minder. Namun percayalah Bapak Ibu, Alkitab berkata, firman Allah berkata bahwa Tuhan sudah melupakan pelanggaran kesalahanmu seperti timur dan barat. Ya, seperti timur dan barat. Apabila Tuhan dikatakan melupakan masa lalu, melupakan pelanggaranmu, siapa manusia mengingatnya? Jadi sebagai orang percaya, berhenti engkau untuk hidup berdasarkan masa lalu. Sebagai orang percaya, berhenti engkau pusing dengan apa yang orang ucapkan tentang masa lalu saudara. Berhenti dan berharaplah untuk hidup ke depan dan ikutilah kehendak Tuhan. Dan jadilah orang yang mengarahkan hidup kepada yang baik di masa depan, kepada yang indah di masa depan, kepada yang benar, kepada yang jujur di masa depan. Dengan demikian, kita bisa menjadi orang percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan.